kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama kami dalam doa dan renungan kita hari ini, Sabtu 30 Desember 2023. Doa kita hari ini akan bersama dengan Suster Maria Aurelia PRR. Renungan akan dibawakan oleh saya, Suster Maria Magda PRR, yang diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 36 sampai 40. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan kita dalam seluruh hari ini, mari kita siapkan hati dan batin kita. Kita mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa Maha Bijaksana, kami bersyukur karena Engkau menganugerahkan kepada kami satu-satunya penyelamat, yaitu Yesus Kristus penebus yang sejati. Cintanya kepada manusia tanpa sekat, tanpa syarat, dan bahwa melalui Dia
keselamatan terlaksana untuk segala kaum dan bangsa. Baharuilah selalu iman kami, agar dalam namanya kami selalu berani bersaksi di tengah dunia ini, melalui profesi dan pelayanan kami. Semoga Yesus yang kami wartakan dapat mencerminkan kesejatian hidup dan iman kami akan Dikau. Kami sampaikan doa ini dengan perantara Yesus Kristus yang hidup dan bertakhta bersama dengan Dikau dalam Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 36 sampai 40. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, tema permenungan kita dalam seluruh hari ini adalah jam Tuhan tepat. Sebuah ilustrasi yang sangat relevan dengan kehidupan kita manusia. Misalkan begini, saya mengambil keputusan atau komitmen bahwa jam 6.30 saya sudah harus berada di kantor, atau jam 7.00 saya sudah harus berada di lingkungan sekolah. Tetapi namanya juga manusia, bisa saja kita lalai, kita lupa. Dan ketika sudah menunjukkan waktu yang kita putuskan tadi, kita mungkin masih saja berada di jalan, atau masih di rumah, masih menggunakan sepatu seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tetapi sangat berbeda dengan jam Tuhan. Jam Tuhan selalu tepat, selalu plak, indah pada waktunya. Sangat berbeda dengan waktu atau dengan komitmen kita manusia. Karena ya namanya juga manusia, kita sering lalai, sering lupa. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, dalam bacaan Injil yang kita dengar tadi, ada seorang nabi perempuan, Hana namanya, dari suku Asyer. Dia sudah janda, sudah menikah, lalu suaminya meninggal, tidak punya keturunan, tidak punya anak. Dan di mana tinggalnya? Tinggalnya ya tiap hari di bait Allah. Lalu tugasnya adalah berdoa, dan berpuasa. Tetapi dia bukan hanya berdoa begitu saja, tentu dia punya niat, dia punya wujud, dia punya intensi pribadi. Dan intensinya dia itu akhirnya didengarkan oleh Tuhan, digenapkan oleh Tuhan yang sudah kita dengar tadi. Bahwa akhirnya dia boleh melihat Yesus, dia boleh melihat bayi yang selama ini dinantikan oleh seluruh umat manusia. Bapak Ibu, para saudara dan saudari yang terkasih, keputusan kita manusia sering tak sejalan atau tak sebanding dengan keputusan Tuhan. Namun ketika keputusan Tuhan kita satukan, kita padukan dengan keputusan kita, maka itu akan menjadi sebuah jalan, itu akan menjadi sebuah irama perjalanan yang sangat indah, yang sangat menarik. Karena kita menyatukan apa yang menjadi keputusan Allah dan apa yang menjadi keputusan kita sebagai manusia. Seperti Nabi Hana, nabi perempuan yang kita dengarkan dalam Injil tadi.
Tentu dalam keseharian hidupnya, dia selalu memohon kepada Tuhan dengan intensi pribadinya dia, yakni untuk melihat Sang Penebus Yesus Kristus itu. Dan sangat luar biasa bahwa Tuhan mendengarkan, Tuhan mengindahkan apa yang menjadi permintaan, apa yang menjadi keinginan hatinya dia selama ini. Dan itu terpenuhi, itu digenapi. Sehingga bagi kita manusia, ketika kita belum mengalami atau ketika kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan selama ini, kita diajak untuk tidak berputus asa, untuk tidak menyerah. Kita belajar dari Nabi Hana, perempuan janda, tidak punya keturunan, lalu hidup seorang diri hanya di bait Allah, tetapi dia mempasrahkan seluruh dirinya kepada Tuhan. Apa yang menjadi keinginan dia, bahwa dia ingin melihat Sang Penebus, Sang Mesias. Mungkin sudah sekian lama dia menunggu, tetapi tidak terpenuhi. Kita bisa membayangkan hidupnya sudah 80 tahun. 80 tahun baru dia bisa, baru Tuhan memenuhi apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi kerinduan hatinya selama ini. Dan waktu yang cukup panjang, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Maka kita pun diajak untuk belajar dari sosok Hana. Ketika keinginan atau harapan kita belum terpenuhi, mungkin Tuhan masih memiliki waktu yang seperti yang saya katakan, waktu Tuhan itu tepat, jam Tuhan itu selalu tepat, tidak pernah lalai seperti kita manusia. Maka kita percaya bahwa ketika apa yang menjadi keinginan kita manusia belum terpenuhi, bahwa sebenarnya Tuhan sudah memiliki rencana, Tuhan sudah punya waktu, bahwa mungkin 20 tahun yang akan datang atau 5 tahun yang akan datang, baru itu apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi kerinduan hati kita bisa terpenuhi. Maka untuk mengakhiri renungan ini, Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, kita mungkin sering mendengar sebuah lirik lagu rohani, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari coba ketika kita bekerja, ketika kita ingin tidur, kita sedang refreshing, kita memutar lagu itu, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan kita mengikuti alurnya, kita mendengarkan setiap syair-syair yang dinyanyikan. Sangat bermakna dan sangat berarti bagi kita. Maka sekali lagi, Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, mari kita belajar dari Nabi Hana. Kita belajar untuk selalu menunggu dan menunggu, tetapi kita menunggu dengan meminta bantuan Tuhan, tetap memohon penyertaan dan bimbingan Tuhan, sehingga apa yang menjadi penantian kita, apa yang menjadi kerinduan hati kita, suatu waktu boleh dikabulkan oleh Tuhan, sebab jam Tuhan selalu tepat. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Tuhan Allah yang Maha Esa, Engkau telah memanggil setiap orang kepada kemerdekaan sejati dalam Kristus. Semoga Bapa yang Maha Kuasa mendampingi kita, agar kita dapat mengisi kemerdekaan bangsa kita dengan keadilan dan cinta kasih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Bapa yang Maha Kuasa, pemersatu umat manusia, telah menghimpun kita dalam umat-Nya yang kudus dan membebaskan kita dari kuasa kegelapan. Semoga kita mampu memupuk persatuan dan kerukunan dalam keluarga kita dan seluruh bangsa kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan pemberi hikmat dan kebijaksanaan, telah menerangi hati manusia dengan kebenaran dan kebebasan kita dari jerat dosa dan kejahatan. Semoga kita mendukung usaha para wakil rakyat kita untuk menciptakan suatu masyarakat yang sungguh adil dan makmur. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita menyerahkan
orang-orang kecil yang kehilangan harapan dalam hidup mereka. Semoga Tuhan menganugerahkan rahmat kekuatan serta rahmat kegembiraan di dalam kehidupan mereka setiap hari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Rinya Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mohon berkat dari tangan Roh. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan renungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir dan menyapa setiap hati.